Welcome to Cemilan Sore, nyemil-nyemil cantik sambil nonton alur cerita film yang asik dan menarik. Hello Snackers, di video kali ini Minsis akan membawakan alur cerita salah satu episode dari serial Black Mirror yang berjudul The National Anthem. Di episode ini menceritakan tentang seorang Perdana Menteri yang bernama Michael yang diminta untuk bersetubuh dengan hewan. What? Sebelum kita mulai alur ceritanya, buat para geng snackers silakan di like, subscribe, klik tombol notifikasi channel YouTube Cemilan Sore biar gak ketinggalan alur cerita seputar film-film yang hits. Thank you. Oke snackers, tanpa lama-lama lagi, yuk siapin keripik kentangnya, atur volume suaranya, dan mari langsung kita simak alur ceritanya. Awal film memperlihatkan seorang Perdana Menteri yang bernama Michael Kellow terbangun dari tidurnya karena suara telepon berdering. Ternyata telepon itu menginformasikan bahwa salah satu putri kerajaan yang bernama Putri Susana telah diculik. Pagi harinya, para staf kerajaan memperlihatkan video Putri Susana kepada Michael. Video itu berisi bahwa Putri Susana diancam akan dibunuh jika Michael tidak mematuhi perintah sang penculik, yaitu Michael harus bersetubuh dengan seekor babi pada pukul 4 sore pada hari itu dan harus disiarkan secara live. Michael yang mendengar hal ini tentu saja dengan tegas menolaknya. Ia pun meminta staf kerajaan untuk mencari cara lain untuk menangani permasalahan ini. Michael juga meminta stafnya agar berita ini tidak sampai ke publik. Namun sayang sekali, beritanya sudah terlanjur tersebar karena penculik mengunggah video Putri Susana tadi ke YouTube dan sudah sempat disiarkan 9 menit dan sudah ditonton 50.000 kali sebelum di take down pemerintah Inggris. Berita ini juga sudah menjadi trending di Twitter. Staf pun menjelaskan kemungkinan video tersebut sudah di-download dan di-upload ulang oleh masyarakat. Masyarakat pun sudah heboh melihat video penculikan Putri Susana ini. Namun mereka bingung kenapa berita ini sama sekali tidak ditayangkan di media berita nasional. Ternyata media Inggris diperintahkan oleh pemerintah untuk tidak menayangkan berita Putri Susana ini. Di sini pun terlihat para staf media sedang berargumen antara menayangkan berita ini atau tidak. Tiba-tiba muncul salah satu staf mengatakan bahwa media internasional sudah menayangkan berita tentang Putri Susana ini. Mendengar hal ini, akhirnya media nasional Inggris pun memberitakan berita ini. Di sisi lain, staf pemerintahan membuat rencana cadangan, yaitu dengan bekerja sama dengan seorang media ahli untuk mengakali keadaan saat broadcast live nanti, agar bukan Michael yang harus melakukan hal tidak senonoh yang diperintahkan oleh sang penculik. Akhirnya, media nasional Inggris menyiarkan berita tentang video penculikan Putri Susana ini. Mereka pun menginformasikan bahwa video penculikan ini sudah ditonton 18 juta lebih orang sejak video tersebut ditayangkan, dan 10.000 orang mentweet tiap menitnya. Terlihat juga opini masyarakat yang beragam mengenai permintaan tidak senonoh yang diajukan penculik. Ada yang membela Perdana Menteri, ada juga yang memojokkannya karena Perdana Menteri Michael belum juga memberikan tanggapan resmi tentang masalah ini. Penculik ternyata juga mencantumkan tata cara siaran langsung nanti, antara lain harus menggunakan sapi betina, dan mereka juga memberikan aturan sudut pengambilan gambar. Tidak boleh ada musik dan hanya boleh menggunakan pencahayaan natural supaya siaran itu tetap bisa dibuktikan keasliannya. Di sisi lain, staf IT pemerintah akhirnya menemukan lokasi di mana video penculikan ini di-upload, yaitu di sebuah kampus yang sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2010. Perdana Menteri Michael pun langsung memerintahkan polisi untuk menggerebek lokasi itu. Di tempat lain, Khaled, salah seorang staf pemerintah, sedang mengecek progres rencana untuk mengakali proses siaran langsung nanti, dan staf pemerintah sudah menyewa aktor film porno untuk menggantikan Michael di siaran langsung nanti. Di sisi lain, salah satu staf pemerintah yang bernama Tom memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan pernyataan di operasi penyelamatan.
bahwa tim polisi mengarah ke beberapa area di Buckinghamshire, yaitu tempat suspek Putri Susana berada. Dan salah satu staf yang ada di ruangan itu mendengar hal ini dan membocorkan informasi itu ke salah satu staf media nasional. Di studio yang nantinya akan jadi tempat siaran berlangsung, sang aktor film porno diminta untuk mengenakan pakaian seperti Perdana Menteri Michael sebagai green screen agar saat siaran berlangsung mukanya diganti dengan muka Perdana Menteri. Di ruang siaran ketika sedang memonitor tayangan wawancara langsung bersama salah satu teman Susana, tiba-tiba pemimpin redaksi menerima paket dari resepsionis yang mengatakan paket tersebut dikirim oleh kurir misterius. Paket itu berisi sebuah flash disk yang bertuliskan "Watch Me" dan salah satu kotak. Ketika pemimpin redaksi itu membuka kotak tersebut, sontak para staf yang berada di situ terkejut karena melihat potongan jari manusia yang ada di situ. Pemimpin redaksi pun langsung meminta bawahannya untuk menghubungi polisi. Setelah itu, mereka pun memutar video yang ada di flash disk. Video itu menunjukkan sang penculik yang memotong jari Putri Susana karena mereka sudah mengetahui rencana tentang mengganti Perdana Menteri dengan aktor film porno. Media pun tentu saja langsung memberitakan hal ini karena melihat video yang ditayangkan, para masyarakat pun langsung beropini bahwa Perdana Menteri harus segera melakukan permintaan yang diminta penculik. Michael yang melihat berita ini pun marah. Terlebih lagi, Michael tidak mengetahui rencana cadangan yang sudah direncanakan oleh stafnya yang bernama Alex itu. Hal yang dilakukan Alex tentu saja membuat para penculik marah dan melakukan hal di luar dugaannya. Di sisi lain, karena melihat video dipotongnya jari Putri Susana, tadi para masyarakat pun langsung menuntut Perdana Menteri segera melakukan permintaan yang diminta penculik. Sebesar 86% masyarakat meminta Perdana Menteri Michael untuk segera melakukannya. Michael yang panik melihat berita ini langsung memerintahkan para polisi yang sudah mengepung gedung yang diduga tempat para penculik menyekap Susana untuk segera menyerang masuk. Di sisi lain, ternyata salah satu reporter TV yang bernama Malaika berada di situ. Ia pun langsung masuk ke dalam gedung itu sambil melakukan video langsung kepada rekan kerjanya di kantor. Michael pun terlihat terus memantau langsung pergerakan para polisi yang sudah masuk ke dalam gedung. Dan ternyata mereka sudah ditipu oleh para penculik. Yang ada di situ bukanlah Putri Susana, tetapi hanyalah sebuah manekin saja. Ternyata unggahan yang didapat oleh satelit sebelumnya sudah dipalsukan oleh proxy. Karena hal itu, saat ini para penculik bisa ada di mana saja tanpa diketahui keberadaan pastinya. Kemudian seketika para polisi melihat Malaika yang ada di situ. Polisi pun mengejar Malaika yang langsung kabur ketika melihat dirinya sudah ketahuan. Polisi pun menembakkan tembakan ke arah Malaika yang terus berlari dan akhirnya ia pun tertembak kakinya. Polisi pun langsung mendekati Malaika dan menembak ponsel miliknya. Michael yang melihat hal ini pun panik dan sadar bahwa mereka sudah tidak punya waktu banyak lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Kemudian Alex mengatakan bahwa tidak ada jalan lain selain Michael melakukan permintaan yang diminta oleh penculik. Karena jika Michael menolak, masyarakat akan murka karena menyangka Michael egois dan rela mengorbankan hidup seorang gadis. Alex pun menjelaskan jika Michael menolak, keselamatan Michael dan keluarganya akan terancam. Alex mengatakan ia sudah menyiapkan penyiarannya dan meminta Michael untuk segera melakukannya. Dan berita Perdana Menteri Michael yang akhirnya akan melakukan permintaan penculik pun tersebar dan langsung disiarkan. Sampailah Michael di studio penyiaran. Salah satu staf juga mengabarkan Alex bahwa babi yang akan dipakai sudah disuntik bius dan dalam keadaan aman. Alex pun langsung meminta Michael untuk segera masuk. TV nasional menyiarkan pengumuman resmi bahwa sebentar lagi akan ditayangkan tayangan tidak senonoh di layar. Para masyarakat yang sebagian menonton live bersama-sama pun bersorak. Kemudian bunyi kencang berdegung pun terdengar dari televisi, tanda siaran langsung itu akan dimulai. Diperlihatkan keadaan kota yang seketika lengang, sepi dan sunyi. Kemudian terlihat Michael masuk ke dalam studio yang sebelumnya meminum obat penenang terlebih dahulu.
Di lorong sambil berjalan, Alex mengatakan kepada Michael bahwa mereka menyiapkan alat bantu visual jika Michael membutuhkan bantuan. Michael yang pikirannya sudah mengawang-awang hanya terdiam saja mendengarkan omongan Alex. Michael pun masuk ke ruang siaran dan di sana sudah ada seekor babi. Dan hanya ada seorang kameramen di dalam ruangan itu. Masyarakat yang menonton siaran ini pun bersorak, seperti ini hanya sebuah tontonan biasa untuk mereka. Namun suasana seketika menjadi sunyi ketika Alex mulai melakukannya. Pandangan para masyarakat yang melihat siaran ini pun berubah menjadi penuh rasa kasihan dan tidak sedikit juga yang sedih melihatnya. Di sisi lain terlihat Putri Susana yang pingsan di jalanan jembatan dan akhirnya ditemukan oleh polisi. Kemudian Alex pun mendapatkan informasi bahwa Putri Susana sudah ditemukan di tengah kota dan dalam kondisi baik-baik saja. Dan ternyata jari yang dikirimkan ke kantor media tadi bukanlah milik Susana. Setelah melalui tes DNA ternyata itu merupakan jari seorang laki-laki. Dan ternyata menurut rekaman CCTV, Putri Susana dibebaskan oleh penculik pada pukul 3:30 sore, yaitu setengah jam sebelum Michael akhirnya melakukan siaran terkutuk itu. What? Alex pun meminta stafnya untuk menghapus data itu dan tidak boleh ada satu orang pun yang tahu, terutama Perdana Menteri Michael. Alex akhirnya memberitahu Michael yang sedang tersungkur di dalam kamar mandi bahwa Michael berhasil menyelamatkan Putri Susana karena ia sudah berhasil ditemukan. Michael pun hanya bisa menangis mendengar hal itu. 1 tahun kemudian, media menyiarkan tentang keseharian Michael yang akhirnya kembali tampil ke publik didampingi oleh istrinya Jane. Putri Susana pun terlihat muncul pertama kali ke publik setelah mengumumkan kehamilannya. Kehidupan Alex sebagai Perdana Menteri terlihat baik-baik saja, seperti tidak pernah terjadi hal memalukan itu. Namun berbeda dengan kehidupannya dengan sang istri yang ternyata tidak baik-baik saja. Film pun tamat. Oke Snackers, terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian alur cerita ini. Jika kalian suka video ini seperti biasa, mohon di like, subscribe, dan silakan komen film apa lagi yang ingin dibawakan alur ceritanya. Minsis pamit undur diri, see you di alur cerita berikutnya. Stay safe and ciao.